suara angin. Jadi saya ulangi kembali sahabat-sahabat YouTube ya. Kapal itu tidak boleh berlayar apabila kecepatan angin melebihi dari 25 knot. Nah, kalau 25 knot itu bekerja pun di platform tidak boleh. Oke, itu sudah ketentuan. Oke, baik sahabat-sahabat YouTube, kita lanjutkan lagi ke masalah yang sedang kita jelaskan. Saya sudah sampai di sini. Ya, itulah kenang-kenangan kita selama bekerja di offshore. Ya, asik lah sebetulnya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah penanggulangan untuk menghidupkan sumber gas agar dapat berproduksi kembali. Nah, apa yang kita lakukan sahabat-sahabat itu ya? Nah, kalau tadinya kru kita saja yang ke sumurnya, mengablas, kemudian menghidupkan kembali. Nah, ini bersama saya juga, ini ke anjungan yang di remote, naik kapal ke situ. Nah, ini bersama kru produksi mencoba kembali untuk mengablas ke atmosfer sumur gas yang sering mati itu. Maksudnya SMA 6S ya. Jadi ini sumur SMA 6S. 6S ini short artinya. Oke. Kemudian apa lagi? Setelah sumur mengalir sebentar, kemudian mati lagi. Nah, inilah. Jadi, setelah diablas ke atmosfer, terangkat ada cairan, dihidupkan, kemudian dalam beberapa jam mati lagi, sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian kami ganti cuk. Cuk dari 24 menjadi 36/64. Kalau 1 inci itu adalah 64/64 itu 1 inci. Jadi kalau 24/64 ini artinya berapa ini? 3/8 kali ya, kalau dibagi 64 ini. Ini. Jadi kalau pakai inci. Nah ini kalau biasanya ada juga satuan cuk itu adalah pakai mili ya. Kali ini 24/64. Kalau 64/64 itu 1 inci. Oke. Kemudian setelah diganti 36/64, sumur diablas kembali ke atmosfer sampai cairan habis keluar. Kemudian produksikan sumur sambil hasil tekanan sumur belum stabil, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi dengan diganti dengan 24 sampai ke 36 ini sumurnya belum stabil. Mana ini hasilnya? Nah ini hasilnya. Jadi tekanan tertinggi itu adalah 580 ya sahabat-sahabat YouTube. Tekanan terendahnya adalah 190. Jadi belum stabil ini. Seperti ini dia. Nah, masih tidak bagus lah seperti ini ya, belum stabil. Kemudian apalagi yang kita laksanakan waktu itu? Dengan ini belum stabil. Nah, kami mencoba. Jadi ada anggapan, mungkin nanti setelah ini akan saya jelaskan. Kenapa kami berinisiatif mengganti cuk lagi, membesarkan cuk dari 36 ke 48/64. Nanti saya jelaskan belakangan. Dan ablas sumur ke atmosfer kembali. Ablas sumur ke atmosfer, kemudian tekanan sumur cukup stabil dan produksi gasnya dapat digunakan untuk fuel gas turbin generator. Nah, jadi setelah diganti ke 48/64, gasnya cukup bagus sahabat-sahabat YouTube dan ini ada evidennya, nah ada buktinya nih. Ini, jadi tekanan minimum 310, nah ini minimum 310 dan dia produksi terus. 310 maksimumnya 560, nah ini sudah bisa digunakan. Jadi dengan ini bisa digunakan. Nah ini kondisi tekanan gas scrubber sebagai suplai untuk fuel gas, turbin dengan cuk 48/64, tekanan 310 sampai 560. Tekanan gas fuel cukup stabil dan dapat digunakan untuk gas turbin generator. Nah, akhirnya dengan ini didapat, maka turbin dapat dioperasikan kembali. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Ini yang untuk di fuel gas turbin. Ini ada fuel, ini masih ada tulisan fuel gas turbin ini masih bisa digunakan. Ini evidennya lah, ini bukti bahwa turbin bisa dijalankan kembali sebelum rencana daripada manajemen dilaksanakan. Jadi saya mengajak teman-teman di lapangan itu mengajak untuk mencoba menghidupkan sumur SMA 6S ini dan alhamdulillah berhasil dan fuel cukup untuk menghidupkan generator gas turbin ini. Nah, penanggulangan untuk menghidupkan sumber gas agar terus produksi. Oh, ini kita lanjutannya tadi adalah
Kemudian produksi gas dari sumur ini dapat digunakan untuk waktu yang cukup lama. Ini sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi cukup lama. Jadi dari hasil sumur yang kami hidupkan kembali, ini itu bisa cukup lama untuk menghidupi atau mensuplai gas turbin generator ini. Jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan. Sumur-sumur bisa dihidupkan kembali dan kita tidak menggunakan auxiliary genset lagi yang menggunakan BBM solar yang cukup banyak dalam satu harinya. Saya lupa jumlahnya tapi cukup banyak lah berapa drum satu harinya. Oke. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Ini adalah apa yang saya lakukan waktu itu ya. Saya tulis ya di kita dulu itu ada namanya suggestion system, adalah sistem saran ya, sistem saran. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita temukan di lapangan itu kita tulis dalam suatu makalah. Ini adalah naskah yang saya buat waktu itu dan ini disampaikan ke manajemen. Alhamdulillah kita juga mendapatkan apresiasi lah dari apa yang kita hasilkan ini. Nah, ini adalah buktinya. Ini ada, ini sebagiannya saja yang saya ambilkan. Ini temanya waktu itu. Menanggulangi kondisi kritis ketersediaan fuel gas turbin generator. Ini yang merupakan satu-satunya sumber tenaga ini ya. Nah, inilah saya tulis dalam satu naskah sistem saran. Alhamdulillah dapat, ya katakanlah dapat penghargaan juga lah waktu itu. Nah, ini bagian itu tadi saya ambil ya. Saya menyoroti manfaat yang diperoleh. Apa sih manfaat yang diperoleh? Nih bisa kita lihat nih. Ini ya saya ambil dari naskahnya nih. Gas turbin beroperasi dengan baik. Nah, satu ya. Kemudian menghilangkan potensi kerugian sebesar berapa? 32 M. 32 miliar 112.800.000 rupiah. Dari apa? Yang tadinya sumber minyak tidak bisa diproduksikan, penggunaan solar dan lain-lain itu. Jadi kalau dihitung waktu itu menghilangkan potensi kerugian ini 32 M sahabat-sahabat itu. Alhamdulillah ya kita dapat menghilangkan potensi kerugian ini. Kemudian memperpanjang masa produksi sumur. Aliran liquid dari scrubber sesuai SOP. Jadi kita kerja juga masih tetap sesuai dengan SOP. Kemudian ya, pekerja menjadi lega dan gembira. Bayangkan sahabat-sahabat itu ya. Kalau seandainya sumur gas yang sudah kita usahakan itu tidak berhasil, bagaimana dengan para pekerja kita? Mungkin dirumahkan sementara ataupun apa? Nah, dengan bisa hidupnya kembali dua gas turbin generator ini, jadi pekerja waktu itu menjadi lega, gembira lah, bisa hidup kembali. Itu sahabat-sahabat itu ya. Ini yang manfaat yang dapat diperoleh. Oke, itu yang pertama. Nah, nanti penjelasannya saya jelaskan di belakangan setelah ini saya sampaikan lah. Kemudian kalau tadi kejadian peristiwa di offshore, ini di onshore. Saat ini di onshore, ini di Pulau Sumatera. Apa yang terjadi? Di tempat saya kerja itu ada namanya sumur gas ABC. Kita sebut saja ABC 1 lah gitu ya. Saya tidak usah menyebutkan nama yang sebenarnya. Sumur gas ABC 1. Waktu saya dinas sumur ini masih bagus. Dia menghasilkan 2,5 mmSCF per day. Belum lagi kondensatnya. Ini masih bagus. Pada saat saya masih dinas. Kemudian pada saat saya telah menjadi production advisor di perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, sumur gas ABC ini mati, dinyatakan mati. Padahal gasnya lumayan yang 2,5 mm ya. Kemudian, nah sebelumnya saya sampaikan juga ya, dengan bekal kami sudah berhasil menghidupkan sumur SMA 6S di offshore menjadi bekal saya. Saya punya keyakinan bahwa sumur ini mudah-mudahan bisa dihidupkan juga gitu sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, jadi sumur ini apa? Selalu oleh kru produksi, sumur ini sering dilakukan pengablasan. Kemudian sumurnya dalam waktu hitungan jam mati lagi. Jadi maksudnya apa? Setelah sumur ini diablas ya. Jadi mungkin saya jelaskan gini ya. Sudah mau habis yang ini.
Ini sumber gas. Ini perforasinya, ini sumber gas. Nah, maksud diablas itu ini line tubingnya, dan katakanlah di sini ada palepnya. Nah, diablas itu jadi ini palep ini dibuka diablas ke atmosfer. Diablas ke atmosfer itu yang dilakukan oleh operator. Setelah diablas, ini kemudian nanti dihidupkan lagi ke SP. Dia hidup. Tapi dalam hitungan jam, sumurnya akan down lagi. Pada saat dia hidup, tekanannya lebih kurang 600-an PSI. Tapi nanti mati lagi. Itu yang saya tanya. Saya tanya apa yang sudah dilakukan. Kami sudah ablas, Pak. Nah, sudah ablas, diablas, kemudian kami hidupkan, tekanan naik sampai 600, tapi kemudian mati lagi. Dan satu yang saya tanya, cuknya berapa? Cuk sumur itu dipasang, 15 mili, Pak, katanya. 15 mili. Nah, ini yang saya pegang. 15 mili waktu itu cuknya. Itu yang menjadi pegangan saya. Nah, oke, kemudian kita lihat lagi ke sini. Jadi, kalau sudah diablas, dia mati. Matinya sumur gas ABC1 ini dibahas di rapat manajemen. Dengan kesimpulan manajemen bahwa sumur ini akan dipelajari terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Jadi akan dipelajari dulu, mungkin ya artinya sumur ini ditinggalkan, ya mati ya sudah mati. Nanti mungkin akan di KUPL ataupun apa gitu. Nah, setelah saya mengetahui kondisi sumur ini, saya minta izin ke pimpinan perusahaan untuk mencoba menghidupkan kembali sumur gas ABC ini. Nah, ini sahabat-sahabat itu ya. Jadi ini saya sebagai advisor, ya, tentunya semua apa yang saya lakukan itu saya harus minta izin dulu. Apa yang langkah-langkah itu harus seizin pimpinan tentunya. Kemudian juga sebagai advisor itu tugasnya adalah memberikan saran, dan saran itu bisa diterima, bisa tidak. Nah, kita tidak boleh kecewa kalau saran kita tidak diterima oleh perusahaan. Jadi yang penting kita sampaikan saran kita apa, solusi itu apa, solusinya apa dalam menanggulangi suatu masalah. Nah, jadi ini. Nah, ini kembali saya sampaikan ya, kenapa saya yakin ini, karena dengan pengalaman telah dapat menghidupkan sumur yang di offshore tadi. Nah, ini saya yakin juga kenapa? Cuk yang digunakan 15 mili. Nah, jadi operator itu mengablas dengan cuk 15 mili. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana penanggulangannya? Nah, ini ya, ini yang perlu saya jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau Christmastery sumur gas itu, ini dia ada 2 wing palep. 1, 2. Jadi ada kiri dan ada kanan. Inilah tandanya kalau dia sumur gas. Ini adalah tempat cuknya. Ini cuk. Nah, ini juga ada cuk di sini. Jadi kemudian nah bisa saya jelaskan dulu sambil saya jelaskan, ini adalah double wing single string. Jadi di mana yang dikatakan Christmastery itu? Christmastery itu adalah dimulai dari titik ini. Nah, inilah Christmastery. Nah, di sini ada sebentar. Ini kalau ini kissing valve bukan. Yang namanya wellhead, kalau ini wellhead dari sini ya, dari titik ini ke sini, ini wellhead ke bawah. Ini ke atas, inilah Christmastery. Nah, inilah sahabat-sahabat itu ya, biar tahu juga kalau ini adalah wellhead. Tanda wellhead itu apa? Ada kissing valve ini kissing valve ini. Nah, ini titik ini tempat tubing hanger, tempat menggantungnya tubing itu di sini. Nah, di atas inilah yang disebut Christmastery. Nah, ini. Nah, untuk sumur gas dia mempunyai 2 wing. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita menggunakan pick cuk ya, cuk itu ada 2 macam, ada yang adjustable, ada yang pick. Kalau adjustable itu tinggal diputar. Nah, ini yang apa adjustable, ini bisa diputar. Ada yang pick. Jadi kalau pick itu dimasukkan, nanti ada fotonya. Nah, jadi bisa pergantian. Jadi bisa kita dulu setting cuk yang kita gunakan berapa, baru aliran dimasukkan ke sini. Nanti ke flow line-nya sama ini, jadi satu juga. Seperti ini ya. Inilah wellhead-nya ya. Wellhead dan Christmastery-nya. Nah, ini adalah untuk cuk ya, positif cuk. Positif cuk ini adalah ini cuknya. Nah, ini apa namanya?
Ini ada ukurannya, berapa mili ukurannya ini. Nah, jadi dia keluar dari sini. Jadi keluar dari sini, nah keluar melalui lubang ini. Lubang ini bisa 11 mili, bisa 15 mili, bisa 17 mili, 19 mili, 21 mili. Nah, inilah lubang inilah yang tempat aliran ini. Dia masuk ke sini, ini baru ke flow line. Ini yang bisa diganti-ganti. Ini adalah positive tube atau menggunakan peak tube seperti ini. Oke, nah ini adalah tube-nya ini. Nah, ini tube-nya kan lebih kecil, ini ada yang lebih besar seperti ini. Jadi bisa kecil, bisa besar. Ini artinya apa? Untuk apa? Untuk menahan laju aliran produksinya. Jadi kenapa harus dicuk? Ya itu harus di ini kita apa namanya? Ada perhitungannya namanya untuk key optimal. Nah, key optimal itu untuk mengaturnya kita gunakan jepitan atau cuk ya. Kalau kita buka saja dia 1 inci ya tentu sumur itu tidak akan lama, dia akan habis seperti itu ya. Oke. Nah, langkah yang dilakukan untuk menghidupkan sumur gas ABC1. Apa yang kami lakukan adalah menutup master valve sumur karena masih ada tekanan 250. Nah, tekanan 250 ini sudah tidak mengalir lagi karena tekanan di SP-nya cukup tinggi juga, jadi tidak mengalir lagi. Masih ada tekanan tapi tidak mengalir. Nah, kecuali kalau dimasukkan ke LP, itu masih bisa. Nah, dengan masih ada tekanan inilah sumur ini masih bisa diablas. Kalau tekanannya sudah 0, itu tidak bisa diablas tentunya, harus disuap. Itu ya. Ini masih ada tekanan. Kemudian melepas peak tube wing kanan ukuran 15 mili. Nah, ini yang digunakan ya 15 mili. Dan mengablas sumur tanpa cuk ke atmosfer sampai kandungan air di dalam tubing terangkat ke atas. Ya. Jadi ini ukuran cuk ini 15 mili ini dilepas, artinya diablas tanpa cuk ya. Tanpa cuk sumur ini diablas. Maksud saya apa? Maksud saya itu supaya kalau ada air di dalam tubing ini dia akan terangkat keluar. Jadi sebelumnya juga saya tanyakan, kamu mengablasnya bagaimana? Ya kami ablas saja Pak, dengan cuk 15 itu kami ablas. Nah kemudian diproduksikan lagi, ya mati lagi. Nah kalau ini saya ngablasnya tanpa cuk. Oke. Setelah cairan dari dalam tubing diperkirakan telah habis, sumur diproduksikan tanpa cuk dan dialirkan ke SP. Jadi setelah air itu dianggap habis dalam tubing, sumur diproduksikan ke SP. Monitor aliran sumur setelah beberapa jam diproduksikan, aliran masih mantap, masih bagus maksudnya. Jadi kalau tadi tidak lama mati, tapi ini dengan tanpa cuk, sumurnya aliran masih bagus. Monitor aliran pada besok harinya, aliran masih stabil dengan tekanan wellhead di atas 600 psi. Jadi artinya sumur ini hidup lagi. Tanya lagi sahabat-sahabat YouTube, besoknya gimana sumur itu? Masih bagus Pak. Besoknya masih bagus Pak. Akhirnya dalam waktu yang lama sumur itu masih hidup, masih bagus. Tapi dengan cuk, masih dengan tanpa cuk. Nah, kemudian kondisi sudah stabil ya. Nah, setelah aliran sumur masih tetap stabil, kemudian dipasanglah peak cuk dengan wing kiri dengan ukuran 21 mili. Kalau tanpa cuk itu kan lebih besar lagi. Itu kalau 1 inci itu adalah 25 mm. Nah, ini dipasang cuk 21. Jadi maksudnya apa? Untuk dihemat juga ininya alirannya. Jangan cepat habis lah gitu. Jadi kita akhirnya menggunakan yang 21 mili. Kemudian memindahkan aliran sumur melalui wing kiri dengan cuk 21 mili itu, aliran produksi sumur gas ABC tetap stabil dengan hasil gas 2,5 mm SCF. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi, saya nggak tahu, saya memang senang kalau ada masalah itu saya coba kaji, coba analisa, bagaimana mungkin bisa nggak saya lakukan ini, bisa nggak saya ini kan. Nah, itulah yang memang kebiasaan saya. Jadi, saya tidak mudah menyerah. Jadi kalau ada masalah, saya coba, dan saya coba. Alhamdulillah, ini berhasil. Jadi bayangkan 2,5 mm sahabat-sahabat YouTube ya. 2,5 mm SCF itu kalau ditulis bisa juga dengan 2.500 M SCFD. Nah, kalau satuan kita untuk menjual gas itu adalah ini.
Tapi nanti dikonversikan ke MBTU. MBTU, British Thermal Unit satuannya. Nah, dari MSCF ke ini, ke sini berapa konversinya? Itu tergantung dengan nilai GHP, Gas Heating Value. Biasanya gas heating value-nya adalah 1,03, 1,05, 1,07. Jadi tidak jauh lah. Jadi mendekati. Jadi artinya angka dari MSCFD itu hampir sama dengan MBTU, hanya berubah sedikit saja. Jadi tergantung berapa nilai kalornya. Semakin bagus, semakin tinggi MBTU-nya. Nah, coba kalau kita hitung-hitung sahabat YouTube ya. 2.500 gas itu harganya bervariasi. Bisa sampai dengan 5 US dollar per 1 M-nya. Per 1 M ini. Ada juga yang 3 US dollar. Nah, kalau kita kalikan saja 2.500 MSCF dikali dengan 3 dolar, dikali waktu itu masih 14.000 lah katakan. Coba kita iseng-iseng itu. Kita hitung berapa ini yang kita selamatkan ini dalam satu harinya, sahabat-sahabat YouTube ya. Coba kita hitung dulu. 2.500 dikali dengan 3 dikali dengan 14.000. Berapa coba? 105 juta per harinya. 100, jadi kalau diuangkan Rp 105 juta. Ya, 105 juta. Satu harinya. Per bulan kali 30. 3,15 M. Sahabat-sahabat itu Rp 3,15 M per month, per bulan. Nah itu sahabat-sahabat yang tutup ya, yang didapat. Nah kemudian apa lagi nih? Nah seperti yang saya janjikan tadi ya, sahabat-sahabat tutup ya. Mengapa dua sumber gas yang sudah dianggap mati dapat dihidupkan kembali? Bagaimana penjelasannya? Nah, ini yang penting sahabat-sahabat YouTube ya. Untuk sahabat-sahabat YouTube yang ya mungkin juga sudah ada yang tahu, tapi sasaran saya adalah sahabat-sahabat yang belum punya pengalaman ini supaya tahu. Nah, kenapa sumur ini mati, sahabat-sahabat YouTube ya? Karena sumur ini indikasinya sudah banyak mengandung air. Dari formasi ini sudah ada air yang naik ke tubing ke sini. Nah, apabila sumur ini diproduksikan dengan cuk kecil seperti yang contoh ini, yang di onshore ini adalah dengan 15 mm, milimeter, artinya kecil. Yang di offshore tadi berapa itu 24/64 ya. Nah coba kita ini kan dulu 24/64 itu berapa? 24/64 0,375 inci. Nah ini 0,35 0,375 inci. Nah kalau 15 mili ini 15 dibagi 25, 15 bagi 25 ini berapa inci ini? 0,6 ini. Nah kalau yang ini 0,6 inci. Nah jadi dengan cuk yang masih kecil ini, ya ini memang lebih kecil, ini lebih kecil, ini lumayan besar. Ini jadinya apa sahabat-sahabat YouTube ya? Jadi air yang datang dari formasi ini naik ke dalam tubing, tidak semuanya Tidak semuanya teralirkan sampai ke SP. Kenapa? Karena ada cuk di sini, ada cuk tertahan. Nah dengan adanya cuk ini aliran menjadi kecil, lebih kecil. Dan air yang dibawa dari formasi ini lama-kelamaan dia menumpuk di tubing. Menumpuk di tubing. Akhirnya di tubing ini penuh dengan air formasi. Nah, kalau dia ada banyak air formasinya di sini, maka ini ada tekanan hidrostatisnya. Nah, pasti di sini ada tekanan PWF namanya. Pressure well flowing. Nah, apabila tekanan PWF ini sudah sama dengan tekanan hidrostatis yang diakibatkan oleh
air yang bertumpuk di dalam tubing ini, maka pada saat itulah sumur ini akan mati. Jadi sudah balan, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi dengan banyaknya air di sini, ini akan menekan tekanan PWF ini. Nah, kalau ini dia akan mati sumurnya. Jadi sebelumnya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu? Jadi dengan cuk 15 mili diablas, kemudian dihidupkan hidup. Karena apa? Sudah diablas itu ini tidak ada lagi air yang ada di sini. Diablas. Tapi karena dengan masih menggunakan cuk 15 mili, air yang dari sini tadi masih tahan, airnya tinggi lagi, mati lagi. Nah, apa bedanya dengan yang saya lakukan? Kalau saya lakukan tanpa cuk, jadi tanpa cuk. Jadi dengan tanpa cuk ini, air yang datang dari sini semuanya terangkat, keluar semuanya, jadi tidak dihambat. Jadi kondisi cuping di dalam sumur ini, dia tetap ada air tapi tidak menumpuk. Nah, itu bedanya sahabat-sahabat itu ya. Air ini tidak menumpuk dan tidak membunuh, tidak mengalahkan tekanan di sini. Jadi dia tetap bisa mengalir. Nah, mengalir sehingga sumur ini bisa dapat terus hidup. Nah, itulah sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi ini alhamdulillah saya dapat mengatasi kejadian ini. Ya sebetulnya ini adalah inisiatif saya ya. Jadi inisiatif saya melihat kondisi. Nah, itulah diperlukan pengalaman. Tapi begini sahabat-sahabat YouTube ya, saya ingin menyampaikan juga. Bisa jadi kita bekerja itu 30 tahun. Kan ada pengalaman tentunya. Tapi kalau kita tidak punya kreativitas ya, tidak mau belajar, pengalaman itu ya hanya di situ-situ aja. Tapi kalau kita buka buku, pelajaran ini, itu enak sekali. Jadi kita bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, dan bisa melakukan sesuatu yang, ya inilah hasilnya. Itu kalau kita kreatif, sahabat-sahabat itu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak, ya, adik-adik yang masih muda, ayo lakukan seperti apa yang kami lakukan, adik-adik mahasiswa ya. Jadi bekerja sambil belajar, jangan bekerja hanya untuk uang. Jadi bekerja sambil terus belajar. Jadi kerja kita jadi enjoy, sahabat-sahabat itu ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya dari apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada teman-teman yang masih bekerja ataupun kepada teman-teman mahasiswa. Ya, nanti saya mungkin pada suatu waktu nanti akan memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Insya Allah ya ke depan akan saya sampaikan. Mungkin itu saja dulu sahabat-sahabat YouTube yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.